Sehingga secara nurani untuk membantah bahwa tidak pernah ketemu itu sulit kan gitu. Makanya dilakukan bantahan yang dilakukan pengacara itu secara normatif, itu menurut saya. Kalau saya mencoba menjawab ya, Oke. dengan melihat bahwa pada faktanya yang dinarasikan itu tidak pernah menjadikan sebuah fakta. Artinya itu kan katanya. Kalau ketika di tempatnya klien saya, benar nggak dia punya buktinya? Pernah nggak dia melakukan tersebut? Untuk dia pernah melakukan hal tersebut? Yang dituntut oleh Lisa ini itu kan pertanggungjawaban Ridwan Kamil, karena Lisa mengklaim anak yang dilahirkannya itu ayah biologisnya adalah Ridwan Kamil. Saat dia hamil itu karena Ridwan Kamil, tidak ada laki-laki lain kan itu. Nah, berarti dari keterangan Lisa itu berarti ada dua yang bisa saya simpulkan ya secara hukum. Pertama, apakah benar ada persetubuhan antara RK dengan Lisa? Yang kedua, apakah benar anak yang dilahirkan ya, oleh Lisa ini adalah ayah biologisnya RK? Apakah benar kan itu? Nah, pertama saya melihatnya dari dugaan persetubuhan. Nah, bagaimana bukti-bukti yang ditampilkan atau yang ditunjukkan Lisa ke publik? Apakah itu cukup membuktikan bahwa ada persetubuhan? Nah, saya melihatnya bukti-bukti yang ditampilkan oleh Lisa ini belum membuktikan bahwa itu ada persetubuhan. Apa bukti yang ditampilkan? Misalnya bukti ada video call ya, saat itu minta video call seks atau minta video sur ya. Nah, itu kan bukan bukti ada persetubuhan. Nah, kemudian bagaimana dengan anak? Apakah itu anak Ridwan Kamil atau tidak? Ya, atau bukan dengan bukti-bukti yang ditampilkan? Apalagi untuk membuktikan anak kan, jelas bukti-bukti yang ditampilkan Lisa ke publik itu tidak membuktikan bahwa itu adalah anaknya Ridwan Kamil. Nah, kemudian bagaimana supaya untuk membuktikan bahwa anak yang dilahirkan oleh Lisa itu adalah anak Ridwan Kamil? Salah satunya harus dilakukan tes DNA. Cuma persoalannya Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya jelas menyatakan bahwa ia tidak mau dilakukan tes DNA kecuali atas perintah proses hukum. Atas perintah proses hukum itu misalnya Lisa melaporkan Ridwan Kamil ke polisi ya, atas dugaan apalah. Nah, kemudian Ridwan Kamil baru dilakukan tes DNA oleh penyidik ya. Yang ngetes tentu dokter, tapi permohonan penyidik untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan. Nah, itu yang dikatakan. Sehingga tidak mungkin Ridwan Kamil melakukan tes DNA secara sukarela. Artinya secara sukarela itu misalnya Lisa mengajak, ayo kita tes DNA. Ridwan Kamil tidak akan mau untuk dilakukan tes DNA secara sukarela dan sudah dinyatakan secara tegas oleh kuasa hukum RA. Nah, lalu bagaimana kalau Ridwan Kamilnya itu juga tidak mau dilakukan tes DNA secara sukarela? Berarti Lisa harus melakukan upaya hukum. Upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh Lisa terhadap Ridwan Kamil agar dilakukan tes DNA? Saya rasa sulit. Tidak ada dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Lisa terhadap Ridwan Kamil. Tidak ada. Mau melaporkan apa? Melaporkan pemerkosaan? Bukan. Itu kan suka sama suka. Mau melaporkan dengan undang-undang TPKS, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tentang tindak pidana kekerasan seksual, juga tidak bisa. Karena Undang-Undang TPKS itu diundangkan atau diterbitkan pada tahun 2022. Sementara kalau benar terjadi persetubuhan sesuai keterangan Lisa, perkenalan Mei 2021, kemudian Juni 2021 itu nginep di Hotel Windham Palembang 3 hari. Nah, jadi jika itu terjadi persetubuhan, berarti kan dugaan persetubuhannya terjadi tahun 2021. Jika dilaporkan dengan Undang-Undang TPKS tidak bisa, karena pada saat terjadi persetubuhan, Undang-Undang TPKS belum terbit. Mau pakai apa lagi? Susah, nggak bisa. Nah, kemudian ada praktisi hukum gugat, Pak Hotman Paris ya, mengatakan gugat perdata agar diperintahkan, diputus oleh hakim agar Ridwan Kamil diperintahkan untuk tes DNA. Nggak bisa. Kalau tes DNA itu untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan di ranah pidana. Kalau gugat perdata itu tidak bisa. Apa alasannya, apa dasar hukumnya sehingga mewajibkan Ridwan Kamil harus dilakukan tes DNA? Nah, kalau tanpa tes DNA, gugat perdata saja agar diputuskan bahwa anak yang dilahirkannya itu ayah biologisnya adalah Ridwan Kamil, tanpa tes DNA itu tidak bisa. Gugatan perdatanya pasti ditolak. Karena gugatan perdata itu hanya memeriksa bukti-bukti formil.
Nah, buktinya apa? Kalau Ridwan Kamil itu anak dari ayah dari ayah biologis dari anaknya Lisa. Apa buktinya? Harus tes DNA dulu. Berarti kembali ke upaya hukum pidana dulu. Tetapi setelah saya analisa, upaya hukum pidana juga tidak bisa, tidak ada celah. Tadi pemerkosaan bukan, pakai undang-undang TPKS tidak bisa, nggak ada celah. Nah, lalu timbul pertanyaan, kenapa kok Ridwan Kamil tidak melakukan upaya hukum terhadap Lisa yang sudah mengumbar nuduh Ridwan Kamil bahwa terjadi persetubuhan, bahwa itu adalah anaknya, kan? Kenapa Ridwan Kamil tidak melakukan upaya hukum atau tindakan hukum kepada Lisa? Kalau menurut saya, seandainya Ridwan Kamil melakukan tindakan hukum atau upaya hukum terhadap Lisa dengan cara melaporkan pencemaran nama baik, misalnya ke polisi, justru menurut saya itu sebagai pintu masuk untuk Ridwan Kamil dilakukan tes DNA oleh penyidik. Kenapa? Karena kalau Ridwan Kamil melaporkan pencemaran nama baik terhadap Lisa ke polisi, berarti Ridwan Kamil itu kan tidak terima dengan tuduhan Lisa bahwa ia adalah ayah dari anak yang dilahirkannya. Nah, berarti untuk membuktikan bahwa omongan Lisa itu pencemaran nama baik, fitnah atau bukan, maka harus dicari kebenaran materi oleh penyidik. Apa? Dilakukan tes DNA. Anaknya Lisa dilakukan tes DNA, nanti Ridwan Kamilnya dilakukan tes DNA. Nah, jadi kalau Ridwan Kamil melaporkan pencemaran nama baik terhadap Lisa, maka sebagai pintu masuk agar untuk Ridwan Kamil dilakukan tes DNA. Itu menurut saya. Sehingga kalau Ridwan Kamil melalui pengacaranya itu tidak mau dilakukan tes DNA, ya, kecuali atas perintah penyidik atau putusan pengadilan, maka ketika Lisa mentok, ya, baik perdata maupun pidana, Ridwan Kamil pun menurut saya tidak akan melaporkan pencemaran nama baik, karena akan dites DNA-nya kalau dia melaporkan pencemaran nama baik. Jadi bagaimana kasus ini selanjutnya? Menurut saya kasus ini selanjutnya nanti bubar ini. Sudah, upaya hukum Lisa tidak bisa melakukan upaya hukum karena tidak ada potensi pidana. Ridwan Kamil juga tidak akan melaporkan Lisa atas dugaan pencemaran nama baik. Lihat saja nanti, itu analisa saya. Bang, ini kan Lisa juga sebenarnya siap tes DNA, tapi kata dia takut direkayasa. Sama dia juga kan mengaku katanya pernah diancam untuk menggugurkan kandungan. Mungkin menurut Abang dua pengakuan ini gimana Bang lihatnya? Ya, kalau khawatir tes DNA itu direkayasa, ya, menurut saya terlalu jauh. Karena untuk dites DNA saja kemungkinannya tipis. Jadi tidak mungkin ini terjadi tes DNA ini. Karena tadi tes DNA itu pintu masuknya kalau Lisa melaporkan ke polisi, ya, maka dilakukan tes DNA. Sementara Lisa untuk melaporkan Ridwan Kamil ke polisi itu tidak ada celah pidana, tidak ada dugaan tindak pidana yang bisa dilaporkan. Kemudian Ridwan Kamil melaporkan Lisa pencemaran nama baik juga, menurut saya sadar betul dampaknya pasti dilakukan tes DNA, juga tidak mungkin Ridwan Kamil melaporkan Lisa ke polisi. Sehingga kalau pikirannya Lisa takut direkayasa, jangan jauh dulu. Kesempatan untuk dilakukan tes DNA saja menurut saya ini jauh. Kemudian yang kedua, apa tadi pertanyaan yang kedua? Dia itu kan mengaku pernah diancam untuk menggugurkan kandungan. Menurut Abang gimana Bang? Oke. Diancam untuk menggugurkan kandungan. Nah, kenyataannya kan tidak digugurkan kan? Berarti tidak ada pidana. Karena kenyataannya tidak digugurkan. Yang namanya pidana itu kalau terjadi digugurkan kandungannya, maka orang yang menggugurkan dan orang yang menyuruh menggugurkan kandungan itu bisa dipidana. Nah, faktanya tidak digugurkan dan lahir dan sekarang anaknya sehat kan? Nah, berarti terkait pengakuan itu ya, yaitu tidak bisa dipidana karena tidak terjadi pengguguran kandungan. Bang, dia juga kan mensomasi Ridwan Kamil untuk duduk bareng ya Bang. Tapi somasinya ini kan belum dijawab sama pihak Pak RK sendiri. Gimana mungkin melihatnya Bang terkait hal tersebut? Nah, itu yang tadi menurut saya karena tidak ada celah pidana, makanya somasinya itu ya meminta Ridwan Kamil agar duduk bareng. Nah, kalau terjadi duduk bareng Ridwan Kamil ya memenuhi keinginan dari Lisa ya, pengacaranya yang mensomasi itu, justru itu nanti akan memperterang. Ini kan bicara strategi pengacara, ini bicara strategi menangani perkara. Jadi Ridwan Kamil ini kalaupun dia tidak mau untuk memenuhi keinginan Lisa untuk duduk bareng, menurut saya itu strategi Ridwan Kamil ya. Kalau duduk bareng maka akan ada obrolan-obrolan yang dulu memang pernah terjadi kedekatan, maka akan terungkap nanti dalam duduk bareng gitu kan. Nah, jadi menurut saya kenapa Ridwan Kamil ya belum merespon
somasi dari Lisa, ya menurut saya karena memang menghindari duduk bareng. Itu. Yang namanya somasi itu biasa, ya pasti dikasih batas waktu dalam waktu 3 kali 24 jam, dalam waktu misalnya 6 hari kalau tidak menjawab maka kami akan menempuh proses hukum, kan gitu. Itu udah biasa somasi pasti begitu. Nah, ya lihat saja nanti ya, setelah disomasi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan itu, kalau Ridwan Kamil tidak memenuhi keinginan ataupun permintaan dari Lisa melalui pengacaranya dalam somasi itu, apakah Lisa akan menempuh proses hukum? Kita lihat saja nanti. Tapi kalau saya melihat, ya, saya analisa proses hukum apa yang mau ditempuh dari sisi pidana itu tidak ada celah untuk bisa melaporkan Ridwan Kamil. Bang, ini kan pas preskon kemarin mungkin dia juga kan dihujat terkait penampilannya. Kok beda sih Bang gitu? Mungkin terkait penampilan yang dia dihujat itu seperti apa sih Bang melihatnya? Ya, dihujat lah terkait dengan semua pengakuannya itu. Ya, harusnya sih terkait penampilan jangan dihujat ya, karena itu Allah lah yang memberikan. Allah menakdirkan Lisa yang tadinya langsing, bodinya bodi gitar, menampilkan keindahan tubuhnya, tapi sekarang tampil ya dengan keadaan yang gemuk, dengan keadaan yang beda jauh, yaitu Allah lah sudah menakdirkan. Gitu. Karena kalau Allah tidak menakdirkan, mungkin juga Lisa masih kayak dulu. Jadi menurut saya itu sudah takdir Allah dan tidak perlu dihujat. Dan kasihan juga lah ya kalau menghujat fisik, karena fisik ya kasihan. Gitu. Tapi Bang, kalau melihat bantahan-bantahan dari pihak RK gimana sih Bang? Kan kemarin udah dibantah nih Bang terkait preskon Lisa itu. RK itu membantahnya itu secara normatif. Gimana? Ya, bukan membantah. Oh, saya tidak pernah loh tidur bareng sama Anda, Alisa. Anda itu ngada-ngada misalnya, kan tidak pernah ngomong itu. Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya itu kan membantahnya secara normatif. Pertama, sah-sah saja, silakan kan gitu. Itu gosip kan ya, sah-sah saja silakan. Yang kedua, mengenai tes DNA, dia akan melakukan tes DNA kalau ada perintah proses hukum atau perintah pengadilan, kan itu. Itu jadi menurut saya Ridwan Kamil belum membantah secara materi yang disampaikan oleh Lisa, belum kalau saya melihatnya. Nah, jadi tapi saya melihatnya itu strategi, ya strategi. Nah, lalu kalau Ridwan Kamil tidak membantah secara kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Lisa ya tidak dibantah, ya saya melihatnya ya bisa jadi juga ada kedekatan kan gitu, sehingga secara nurani untuk membantah bahwa tidak pernah ketemu itu sulit kan gitu. Makanya dilakukan bantahan yang dilakukan pengacara itu secara normatif, itu menurut saya. Menurut saya kedepannya yang dilakukan Lisa dengan mengaku ke publik ya segala macam itu, menurut saya tidak menjadikan Lisa nanti jadi jadi tersangka atau dilaporkan, enggak menurut saya. Ini dengan sendirinya nanti hilang. Ya, kenapa? Tergantung ya Bang. Ya, karena Ridwan Kamilnya juga seperti analisa tadi yang saya sampaikan ya, itu tidak akan melaporkan Lisa atas dugaan pencemaran nama baik. Kenapa? Karena tadi kalau Ridwan Kamil melaporkan Lisa atas dugaan pencemaran nama baik, justru itu sebagai pintu masuk ya, perkara pencemaran nama baik itu, laporan pencemaran nama baik itu sebagai pintu masuk untuk dilakukan tes DNA terhadap Ridwan Kamil. Itu menurut saya, sehingga kasus ini ke depannya menurut saya nanti hilang begitu saja ini. Sepi begitu saja ini nanti. Tidak ada yang melaporkan ke polisi ya, Lisa sulit ya. Ridwan Kamil juga menurut saya tidak akan melaporkan Lisa ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Terkait terakhir dari Abang mungkin terkait permasalahan ini, dari saran dan pesan Abang seperti apa sih? Ya, karena sudah menjadi konsumsi publik ya. Lisa juga sudah mengungkap ke publik dengan terang benderang ya. Maka menurut saya untuk dilakukan perdamaian secara baik-baik juga ini sepertinya susah. Semua saling gengsi, ya, semua saling gengsi. Lisa kalau kemudian minta maaf, maka dia sama saja, ya, selama ini yang sudah menuduh, selama ini yang mengklaim kan, terus kemudian tiba-tiba minta maaf, maka dia pasti dihujat oleh netizen, oleh publik. Kan? Nah, jadi menurut saya ini kalau dilakukan secara berdamai, ya, duduk bareng juga nggak mungkin. Itu pertama, ya, secara kekeluargaan itu nggak mungkin. Nah, kemudian kalau dilakukan langkah-langkah hukum juga tidak mungkin juga, karena tadi tidak ada unsur pidana atau dugaan tindak pidana yang bisa dilaporkan oleh Lisa terhadap Ridwan Kamil. Begitu juga sebaliknya, Ridwan Kamil tidak akan berani melaporkan Lisa atas dugaan pencemaran nama baik. Nah, sehingga kasus ini menurut saya ya baik untuk kekeluargaan.